Shalom kekasih Kristus. Menjadi orang Kristen yang mengalami perubahan hidup seperti yang Tuhan inginkan memang sesuatu yang tidak mudah. Dan perubahan itu bukan menurut ukuran yang kita pikirkan. Perubahan yang berkenan pada Tuhan adalah yang menghasilkan buah kehidupan sehingga hidup kerohanian kita menjadi semakin dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman inilah yang menguasai seluruh kehidupan kami dan dapat membawa kehidupan rohani kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan inilah yang menjadi satu kerinduan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Dengan kedewasaan rohani inilah kami terus membawa kehidupan di mana hidup yang kami bawa terus menghasilkan buah yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengubah hidup dewasa rohani. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman-Nya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi dewasa banyak orang menilai dari ukuran usia seperti kebanyakan yang diukurkan pada manusia. Bila usianya sudah tua, banyak orang menilai sudah dewasa. Memang secara batas umur atau usia dapat menyebut atau mengatakan itu sesuatu yang benar adanya. Demikian juga dengan kualitas kerohanian seseorang. Jika ditinjau dari segi waktu, ia sudah layak menjadi seorang yang dewasa secara rohani dan sudah sepatutnya ia menjadi pengajar, pendidik, pembimbing kerohanian bagi umat Tuhan. Namun yang terjadi adalah tidak menunjukkan buah mengarah akan hal tersebut. Salah satu ciri manusia dewasa adalah dari sikap dan kemandiriannya. Orang yang semakin dewasa akan lebih mandiri dan hidupnya tidak semata-mata bergantung kepada orang lain. Berbeda dengan seorang anak kecil, sikapnya akan cenderung menuntut dan meminta. Bila tidak diberi, dia akan marah. Seorang yang belum dewasa biasanya kurang memahami orang lain. Dia lebih senang diperhatikan daripada memperhatikan, kurang peduli akan orang lain. Bila selera dan tuntutannya dikabulkan, dia akan senang. Pendengar yang terkasih, adakah di antara kita yang mengatakan hidupnya sudah berubah, tetapi sikapnya tidak menunjukkan kepada dewasa secara rohani? Para pendengar tentunya akan bertanya, ciri tercapainya kedewasaan rohani seperti apa? Ciri tercapainya kedewasaan rohani ketika hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus. Pendengar, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali dan diselamatkan. Tahap seperti ini, setiap kita sebagai orang Kristen sesungguhnya memulai proses dalam tahap pertumbuhan rohani dengan tujuan menjadi dewasa secara rohani. Menurut Rasul Paulus, proses seperti ini tidak pernah berhenti dalam kehidupan, melainkan terus berlanjut. Dalam Filipi 3 ayat 12-14, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Filipi dalam suratnya yang membahas pengetahuan penuh mengenai Kristus. Rasul Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus katakan, untuk mengubah hidup menjadi dewasa secara rohani, kita perlu berlari-lari menuju pengetahuan penuh tentang Allah di dalam Kristus. Kedewasaan dalam kekristenan memberikan persyaratan untuk melakukan penataan ulang agar memberi prioritas secara besar-besaran untuk berubah dari menyenangkan diri sendiri kepada menyenangkan Allah dan belajar menaati Allah. Kunci dari kedewasaan ini adalah terus-menerus ketekunan dalam melakukan hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah. Kebiasaan disiplin rohani seperti ini tentunya melibatkan hal-hal seperti pembacaan dan mempelajari Alkitab, doa, persekutuan, pelayanan, di mana melakukannya penuh dengan tanggung jawab. Tanpa memperdulikan seperti apa kita perjuangkan hal-hal ini, karena tanpa dimampukan oleh Roh Kudus, semuanya tidak akan mampu bila dilakukan dari dalam diri kita. Galatia 5 ayat 16 mengingatkan kita, hiduplah oleh roh. Kata hiduplah dalam bahasa Yunani berarti berjalan dengan tujuan. Pada pasal yang sama, Paulus menghimbau supaya kita dipimpin oleh roh. Di sini, kata dipimpin ini berdasarkan ide di mana kita mengambil langkah per langkah. Pengertiannya ialah belajar untuk berjalan di bawah instruksi Roh Kudus. Dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berada di bawah kendali roh. Pendengar, dengan hidup dipenuhi roh, maka hidup kita akan terus dibawa untuk mengalami perubahan, sehingga kerohanian kita menjadi semakin dewasa dengan menghasilkan buah kehidupan. Ini merupakan karakteristik dari kedewasaan rohani. Ketika kita menjadi orang Kristen, kebutuhan kita untuk dewasa secara rohani sudah dilengkapi. Petrus memberitahu bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, tercatat dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber daya kita dan semua pertumbuhan datang dari kemurahan-Nya. Walau itu datangnya dari Tuhan dan kita dalam meraihnya bukan berlambat-lambat, tetapi harus taat dan bertanggung jawab. Sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pendengar, agar kita menjadi efektif dalam mengubah hidup bukan dengan mengandalkan kemampuan logika kita, tetapi pengetahuan akan Tuhan melalui Alkitab. Karena itu adalah inti dari kedewasaan rohani. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana kami mempercayai bahwa firman-Mu adalah satu firman yang berkuasa, yang sanggup mengubah seluruh kehidupan kami. Apapun dasar dan background hidup kami, Tuhan, Engkau mampu mengubah dasar kami yang tidak baik menjadi baik. Engkau mampu membangun kehidupan kami menjadi satu bangunan yang indah di hadapan-Mu. Kami percaya, Tuhan, ketika firman ditempatkan sebagai dasar utama dalam kehidupan kami, itulah kami dibawa menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya dan yakin bahwa perubahan hidup yang benar adalah menuju kepada kedewasaan, di mana kami semakin dewasa di dalam mengenal Engkau. Itulah perubahan yang benar.
Tuhan terima kasih, pimpin kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi secara rohani yang semakin dewasa di dalam Engkau, supaya kami menghasilkan buah kehidupan yang menyukakan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.